Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan konstruktivis. Jadi, pendekatan konstruktivis berisi mengenai persepsi dalam realita yang nantinya untuk memahami tindakan seseorang. Konstruk atau mengkonstruksi atau juga dikenal sebagai membangun, yang nantinya pendekatan ini akan membuat pikiran manusia sama seperti sebuah data yang mampu mengubah atau mengkoordinasikan perasaan untuk kemudian diintegrasikan dalam pikiran. Jadi nantinya pikiran manusia ini yang membantu seseorang untuk menentukan apa yang akan diketahuinya. Jadi pendekatan konstruktivis ini akan berpusat pada pikiran manusia yang nantinya akan membuat manusia bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dipilih. Pendekatan konstruktivis dapat dijelaskan melalui dua metode. Metode yang pertama ada solution focus therapy, di mana metode ini akan membantu mencari cara dan membuat perubahan dengan tepat, yang nanti hasil akhir yang diinginkan yaitu pengembangan atau penemuan pemecahan masalah dan perubahan dari dalam diri klien. Metode selanjutnya ada naratif terapi, di mana metode ini akan memperhatikan cerita dari klien dengan mendengarkan cerita dan berfokus pada pentingnya cerita serta pemilihan penyelesaian yang efektif. Teknik dalam pendekatan konstruktivis yang menggunakan metode solution focus therapy ini ada beberapa teknik, yaitu membentuk hubungan kolaboratif, lalu memuji, ada juga perubahan psikoterapi, ada pertanyaan coping, pertanyaan keajaiban, penskalaan, menilai motivasi, pertanyaan pengecualian, rumus tugas pertama, dan pesan. Lalu, teknik yang digunakan dalam metode naratif terapi. Ada beberapa teknik yaitu eksternalisasi masalah, hasil yang unik, narasi alternatif, narasi positif, pertanyaan mengenai masa depan, dan dukungan untuk cerita klien. Ada beberapa kelebihan dalam metode solution focus therapy, yaitu penggunaan waktu yang efektif dikarenakan terapi tersebut langsung berfokus pada solusi. Lalu, solution focus therapy ini juga berorientasi pada waktu yang sekarang, kemudian bersifat fleksibel, dan kelemahannya ada keterbatasan waktu, kemudian menuntut keterampilan terapis dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, kelebihan dari metode naratif terapi. Kelebihan yang pertama adalah kompeten dan dapat dipercaya. Kemudian, banyak dijadikan dasar terapi lain dan dapat diintegrasikan dengan pendekatan lain. Bisa diterapkan di segala usia dan status sosial. Kemudian, lebih fleksibel untuk digabungkan dengan pendekatan pengobatan yang sesuai. Kemudian kelemahan dari naratif terapi ini sendiri adalah cerita yang dibuat oleh klien bisa dibuat-buat atau nantinya akan menjadikan data tidak akurat. Kemudian membutuhkan waktu yang panjang. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus. Dalam penelitian studi kasus tunggal, subjek penelitian diseleksi menggunakan skala kecemasan sosial atau revisi SKSR yang disebarkan pada beberapa universitas di Yogyakarta secara acak. Uji coba skala sekaligus digunakan sebagai penjaringan subjek penelitian. Dari 181 subjek penelitian, terdapat 14 subjek penelitian yang memiliki skor SKSR dalam kategori kecemasan sosial yang paling tinggi. Lalu, dari 14 subjek tersebut dipilih 5 subjek dengan skor yang paling tinggi, yaitu subjek nomor 31 dengan skor 229, nomor 82 dengan skor 226,
nomor 140 dengan skor 224, nomor 155 dengan skor 222, dan nomor 171 dengan skor 218. Subjek penelitian nomor 31 dan 155 tidak berminat mengikuti penelitian sehingga dinyatakan gugur. Lalu kriteria inklusi subjek penelitian terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu memiliki skor kecemasan sosial yang sangat tinggi. Yang kedua, bersedia terlibat aktif dalam penelitian. Dan yang terakhir, tidak sedang menjalani terapi lain untuk mengatasi kecemasan sosialnya. Subjek penelitian yang terpilih sebagai subjek penelitian adalah subjek nomor 82 karena skor SKSR-nya yang paling tinggi di antara subjek penelitian lainnya, sehingga subjek penelitian berinisial Y berjenis kelamin perempuan dengan usia 22 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas X, Universitas U, kesediaan subjek penelitian termuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani setelah menyepakati informed consent. Di sini partisipan merupakan mahasiswa, lalu melakukan screening dan pretest SKSR, lalu mendapatkan skor yang sangat tinggi dengan indikasi dalam interaksi sosial 2 arah, yaitu yang pertama, cemas berbicara atau berkonsultasi dengan figur otoritas, misalnya dengan seorang dosen. Lalu yang kedua, cemas berbicara atau berinteraksi dengan lawan jenis, cemas berbicara atau berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Lalu yang terakhir, cemas saat berdiskusi. Lalu ada juga dalam interaksi sosial searah, yaitu yang pertama, cemas saat berada di antara orang-orang yang tidak dikenal atau tempat umum, sehingga dia merasa diawasi. Lalu yang kedua, cemas saat berbicara di depan figur otoritas. Dan yang ketiga, cemas saat berbicara atau tampil di atas panggung. Dan yang terakhir, yaitu cemas saat tampil di depan lawan jenis. Dalam proses terapi, partisipan harus mampu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu memisahkan identitas diri dari identitas masalah sehingga lebih objektif dalam upayanya memerangi masalah. Yang kedua yaitu melalui proses dekonstruksi dan rekonstruksi atau reutering, mampu melihat diri secara lebih objektif dan menggunakan ingatan autobiografis secara positif dengan meminimalkan penilaian negatif secara proses pasca kejadian yang diwarnai oleh ingatan tentang kegagalan. Mampu memaknai peristiwa atau pengalaman sebagai pembelajaran. Klien menemukan hasil unik dan menyerapnya sebagai identitas baru yang menggantikan identitas lama, sehingga menghapus pembayangan dari negatif. Lalu yang ketiga, mampu memberdayakan diri sendiri dan lebih percaya diri, sehingga tidak menggunakan perilaku aman ketika berada di situasi sosial. Lalu yang terakhir, partisipan mampu merangkul lingkungan sosial, sehingga aliansi terapeutik. Di sini terdapat perlakuan dalam menggunakan terapi naratif melalui 5 proses, yaitu yang pertama eksternalisasi, yaitu partisipan diajari untuk memisahkan masalah dengan identitas diri melalui proses personifikasi dan penggalian ingatan autobiografis, lalu dibantu teknik mind map, lalu menulis bebas, dan diskusi review transkrip verbatim. Yang kedua, ada proses dekonstruksi, yaitu partisipan memanfaatkan penggalian ingatan autobiografis untuk menemukan alur cerita kehidupan, mampu memecahkan pola dominan yang negatif. Yang ketiga, yaitu
pengarangan ulang atau returing atau rekonstruksi, yaitu partisipan menggantikan pola cerita dominan negatif dengan cerita positif sebagai cerita alternatif yang membentuk pola baru. Lalu yang keempat yaitu peneguhan. Partisipan dikuatkan karena telah berhasil menemukan pola alternatif yang memberdayakannya. Dan yang terakhir ada proses pembentukan aliansi terapeutik, yaitu partisipan diajari untuk membentuk kelompok yang menyediakan dukungan untuknya dalam rangka mencegah munculnya kembali masalah. Di sini partisipan merupakan mahasiswa, lalu postes SKSR, lalu skor menjadi sangat rendah, dengan indikasi mampu mengatasi kecemasan sosial dua arah maupun searah yang berhubungan dengan figur otoritas, lawan jenis, orang tidak dikenal, dan kecemasan sosial terastasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.